guru sejati itu sebenarnya kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan kembali kepada diri kita sendiri? Itu roh kita yang mengatakan, kebijakan kita. Iya. Ya, gitu loh. Roh Qudsi tadi. Roh Qudsi tadi yang mengatakan. Nah, itu kalau kita perluas, kan kita nggak tahu itu yang berbicara roh sultani, atau roh ruani, atau roh Qudsi, kan nggak tahu juga. Terkadang ya orang ketika sudah sampai di makom dan level tertentu gitu, nggak peduli nih, entah itu torikot, entah itu kejawen, yang terkadang batin saya agak menolak gitu, keakuannya muncul. Itu talbis. Terus gimana caranya supaya bisa menghilangkan hal-hal seperti itu gitu? Dan kadang nggak sadar gitu. Iya. Untuk konsep ya dulu, untuk konsep agar kita terhindar dari talbis, hanya zikir, wa dzikrullah. Nyebute ati tenggone Allah. Niku tok. Dibantu konsep yang lain itu sulit, karena itu ibadah itu memberikan jalan tengah ya. Ibadah itu ghoyatul duli ma'a ghoyatul khub. Jadi kita selalu merasa hina, Selalu merasa hina bersamaan kecintaan kita terhadap Allah. Niku secara totalitas ibadah itu seperti itu. Bisa diterima itu. Selalu merasa hina. Selalu merasa hina. Kalau kita merasa mulia dan sering dimuliakan, kayak jenengan termasuk itu talbis loh. Enggak. Talbis. Bagaimana kita menjaga diri saya? Loh, ditekani wong, maunah, duwe anugerah Allah berupa bisa iso nulungi wong. Talbis. Ya harus kita berhati-hati. Karena iblis itu alim loh. Luar biasa. Mulai kula mboten wani. Kula niku diarani mana sarungan Gus. Lha niku tradisi kok. Lah sarung luwih murah timbangane celana e. Aku tuku sarung 100.000 lah celana 500.000 larang eram. Gak lah aku bang irit sarungan nak. Seperti itu. Jadi mudah kita muasyarah, kita mudah bergaul. Pernah kejadian lebaran. Teman di sisi sana tindian semiran, di sisi sini agak miskofian, itu mana kalau di tengah lucu gitu. Ya koncoku. Koncoku lucu ya Mbak. Jadi kayak bunglon lah. Kayak seru. Bukan sebagai anutan. Iya. Karena keyakinan kita dalam hati. Yang dinilai adalah hati. Adalah ketika hati kita sudah bersih, bisa memancar, otomatis kita bisa mengaplikasikan sesuai yang dalam hati. Gitu. Saya agak geser ke apa tuh namanya ranah spiritual sedikit Gus. Spiritual Jawa itu terkadang banyak ilusi-ilusi yang menyelimuti, ya kan? Dengar suara segala macam. Sementara yang murni yang dia dengar adalah suara dari guru yang sejati, dari rasa sejatinya sendiri gitu kan. Nah, tapi ada juga yang mendapatkan bimbingan dari leluhur-leluhur, eyang-eyang dan lain sebagainya gitu. Nah, panjenengan melihat dan memaknai hal seperti itu bagaimana? Itu saya tidak bisa menilai benar dan tidaknya. Cuman saya berlakukan pada diri saya sendiri. Jadi saya mengantisipasi hal-hal hatif, suara-suara tanpa rupa atau bisikan yang dalam hati. Belum tentu kalau memang itu roh Qudsi yang mengatakan, wong kok awak dhewe kok anggak ya. Itu memberikan ilham langsung Allah. Allah memberikan wahyu pada Kanjeng Nabi itu melalui Jibril. Kenapa tidak Allah sendiri? Gitu, memakai wasilah Jibril. Allah itu juga kuasa memberikan sendiri. Loh, pada orang-orang kejawen justru ini tidak menjadi seorang kejawen. Ini perlu dia antisipasi gitu aja. Kalau memang itu benar, alhamdulillah. Yang kita jaga, yang kita reksa adalah ilang lan waspadane. Oke. Ini jangan-jangan itu adalah bisikan kemungkaran. Karena kita nggak tahu itu iblis itu malaikat. Dari bentuk jisimnya sendiri juga kita tidak bisa membedakan antara malaikat dan iblis. Kealimannya alim iblis. Iblis karena itu seniornya para malaikat dari kaum Azazil, termasuk malaikat ruhaniyin di situ. Nah, untuk mengantisipasi hal itu
kita kembali kepada konteks asal kejadian kita. Nah itu loh, Allah itu menyiapkan roh. Kenapa Allah tidak menjadikan kun langsung, harus melalui rahim? Itu kebijakan hukumnya Allah, kebijakan alamnya Allah, perputarannya, bahwasanya kejadian setiap makhluk likuli sayin sababa, tetap memakai sebab terciptanya bumi juga ada teori kok. Gitu. Apa itu? Big Bang? Oh iya. Iya, itu Tidak kok ujuk-ujuk. Gak kok langsung ujuk-ujuk. Wah, Allah merintah. Kita umat kanjeng Nabi, masa awake dhewe kalau kanjeng Nabi ngalah-ngalah langsung. Ya wajar lah, ada memang seorang bisikan dari guru, wejangan dari guru, kata Mbah Sunan Kali, dapat wejangan dari gurunya Mbah Sunan Bonang dan lain sebagainya. Itu wajar, tapi bukan dari guru sejati. Kalau kita menemukan guru sejati itu sebenarnya kita kembali letak pada diri kita sendiri. Nah, kenapa saya mengatakan kembali kepada diri kita sendiri? Itu roh kita yang mengatakan, kebijakan kita. Iya. Ya, gitu loh. Roh Qudsi tadi. Roh Qudsi tadi yang mengatakan. Nah, itu kalau kita perluas, kan kita nggak tahu itu yang berbicara roh sultani, atau roh ruani, atau roh Qudsi, kan nggak tahu juga. Nah, ini kalau istilah meditasi sendiri, pengalaman pribadi saya membaca bismillah sebanyak-banyaknya. Ini dari mbah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga ada perwujudan saya. Wujud nyata. Iya. Saya itu saat itu merinding. Ya. Awakmu wirid opo? Tapi welek. Itu bukan welek, hitam gam welek. Berhadapan. Jenggerat saya kaget. Diam. Kalau dia langsung kembali kepada Allah. Irji ila rabbik, saya kembalikan pada Allah. Oh, ya. Kalau berhentikan bismillah nih, ya Allah. Ini hilang dengan sendirinya perwujudan ini. Dan saya tidak berani mengamalkan lagi bismillahirrahmanirrahim tadi. Saya gali dulu rahasia-rahasia dalam harfiah setiap bismillahirrahmanirrahim dulu. Karena saat itu memang tidak kontrol. Ya, tajasud besar diri kita. Itu biasanya orang Jawa namanya korin. Korin. Iya. Korin adalah kumpulan daripada mawarti, kakang kawat di hari-hari, sampai pancer diri kita sendiri, puser kita ini loh, puser pancer kita, puser ini yang menyambung antara roh kita dengan ibu Hawa, dengan kandung rahim seorang ibu. Makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu kan melalui puser. Ya, ini namanya pancer kelima. Sedulur papat, kelima pancer kalau istilah tasawuf kejawen, tasawuf Jawi. Ya, itu. Sebenarnya ada kaitannya semua. Ya, nyambung ya, sambung, cuman berbeda bahasa dan berbeda aturan saat itu. Beda ini aja ya, sebutan segala macam sebutan, gitu ya. Iya. Kalau hati dan batin itu beda nggak, Gus? Berbeda. Bedanya gimana, Gus? Batin itu lebih pada dalamnya hati. Iya, batin itu dari kata mawatin, muara. Hati yang paling hati dalam itu, berarti. hati yang paling dalam. Jadi bahasanya sirul asror, rahasianya hati. Nah, yang kita pelajari tasawuf itu memang yang kita diulek-ulek ya tetap hati. Bagaimana kejernihan hati? Karena cahaya itu tidak adam padam. Cahaya Qudsi itu tetap akan terpendam ketika hati kita masih kotor, tidak akan bisa memancarkan sinar cahayanya ketika hati ini masih kotor, karena hati adalah suatu mir'ah, suatu kaca. Jadi itu fungsi dari belajar tasawuf itu andai kata diperas adalah penjernihan hati. Penjernihan hati, betul. Duh, ini sama lo yang ngalim timbangannya aku. Nah, karena lo begini mau takon-takon budi-budi gitu. Loh, iya lo. Makalai wakai. Tapi kalau misalnya orang mau masuk thariqat ini, Gus ya, apakah harus menunggu syariatnya sempurna terlebih dahulu, Gus?
Itu khilafiyah. Itu ya? Iya, 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 khilafiyah iya, iya. berbeda. Ada yang tidak dengan berjalannya waktu, Iya. ada yang harus. Gitu. Itu khilafiyah. Beda orang beda, Mas. Beda, Sudut pandang iya, ya, beda. Enggak, itu seperti berbeda torekohnya juga berbeda pendapatnya. Oh iya, iya, gitu. iya, iya. Tentang itu.